Proyek kedua kokurikuler kelas 10-8 dengan tema demokrasi. Yara! Yara! Jadi, tema mading yang telah kita rancang kali ini bertemakan pemilihan kepala daerah Gubernur Jawa Tengah tahun 2024. Konsep hiasan mading yang kami ambil dari mading bertemakan pemilihan kepala daerah Gubernur Jawa Tengah 2024 adalah vintage. Alat yang dibutuhkan pada pembuatan mading kali ini yaitu pertama gunting, 2 glukun, 3 cutter, 4 korek, 5 stabilo, 6 pulpen. Bahan yang dibutuhkan yaitu yang ke satu ada dakron, yang kedua ada kertas karton, yang ketiga ada kertas minyak. yang keempat ada koran, yang kelima ada double tip, yang keenam ada double foam. Yang ketujuh ada hiasan printan, yang kedelapan ada kardus, 9 solasi, dan 10 lilin. Nah, sekarang kita akan menanyakan bagaimana pendapat mereka tentang kesan, pesan, dan saran pada kegiatan kokurikuler kali ini. Yang pertama, saya ingin menanyakan bagaimana kesan-kesannya pada kegiatan kali ini. Pasti capek, tetapi masih ada keseruan-keseruannya. Nah, yang kedua, saya ingin menanyakan bagaimana sih pesan-pesan Anda tentang kegiatan kokurikuler pada hari ini. Kalau untuk pesan, semoga apa yang kita kerjakan kemarin saat kokurikuler bisa bermanfaat bagi kita semua. Serta menambah wawasan dan pengetahuan tentang demokrasi saat tahun lalu maupun tahun sekarang. Selanjutnya, ada pertanyaan bagaimana sih sarannya untuk kedepannya tentang pelaksanaan kokurikuler di SMA Negeri 3 Slawi. Semoga SMA Negeri 3 Slawi kedepannya bisa lebih berinovatif dalam menyelenggarakan kegiatan kokurikuler. Ya, demikian pendapat dari 3 orang tersebut. Terima kasih. Nah, tadi kan kita sudah mendengar kesan, pesan, dan saran dari rekan saya yang sebelumnya. Nah, kita di sini ada 4 orang lagi nih yang untuk ditanya. Ayo kita tanya satu-satu. Nah, dengan Mas siapa? Ginanjar. Oke, Mas Ginanjar. Kesan dan pesannya apa nih kira-kira nih? Sangat seru. Kenapa tuh seru tuh? Karena kita bisa mengerjakan tugas ini sambil bermain-main, tapi tetap serius. Iya, paham. Oke, lanjut dengan Mas siapa ini? Mas Hamizan. Oke, Mas Hamizan. Kesan dan pesannya apa nih? Asik. Asik. Asiknya kenapa tuh? Asik doang apa tuh? Gimana? Asik karena ngerjainnya bareng-bareng. Oke, ngerjainnya bareng-bareng. Yo, silakan dengan Mas siapa ini? Mas Amran. Mas Amran. Pesan dan kesannya apa nih? Menyenangkan. Menyenangkan. Kenapa menyenangkan tuh? Karena tidak ada KPM. Oh iya, bener. Ayo yang terakhir, dengan siapa ini? Mas Tafa. Mas Tafa. Pesan dan kesannya apa nih? Mantap. Mantap. udah. Oke teman-teman, selama pembuatan mading di proyek kedua ini kita terdapat beberapa tantangan nih. Apa aja sih tantangannya dari Meli? Yang pertama, waktu yang sangat terbatas hanya sampai pukul 2 siang. Yo akhir. Buat yang kedua paling kurangnya bahan-bahan sih ya Mas. Jadi kalau barang kurang atau habis di tengah-tengah pengerjaan mading, kita nggak bisa keluar buat beli barang tersebut Mas. Siapa? Untuk ketiga, ada beberapa anak yang susah diajak kerjasama dalam proyek ini. Yang keempat, ada beberapa anak yang mengkritiki tentang tema dari mading tersebut, tapi beberapa anak tersebut tidak mau memberikan saran. Yang kelima, jauhnya jarak antara kelas dengan papan mading. Nah, terus selanjutnya tuh kita kesusahan membawa mading karena yang pertama pasti tuh jarak kelas kita sama ke sini tuh jauh. Yang kedua itu susah buat nempelnya karena ini tuh kan pakai papan tulis ya. Jadi kalau misalnya pakai double tip tuh agak sedikit susah. Nah, yang ketujuh itu tidak ada kabel roll di kelas kami. Jadi kami kesusahan untuk menggunakan lem tembak. Yang ke-8, limbah hasil pemotongan styrofoam susah untuk dibersihkan dan disapu karena ringan dan mudah terbawa angin. Terima kasih. Nah teman-teman, jadi itu adalah beberapa tantangan yang kami alami. Dalam proses pembuatan mading dengan tema pemilihan kepala daerah tahun 2024, kami menghadapi tantangan yang sangat beragam. Untuk menghadapi tantangan tersebut, kami berusaha mencari solusi yang terbaik agar kegiatan berjalan dengan lancar, selesai tepat waktu, dan kegiatan terlihat menarik.
Untuk itu beberapa langkah yang kami lakukan untuk menghadapi tantangan berikut. Yang pertama, menyiapkan bahan-bahan dari hari Selasa yang sekiranya harus keluar sekolah atau yang sekiranya tidak di sekolah. Nah, jadi pada saat hari Rabu saat pelaksanaan kurikuler hanya tinggal memotong atau mengunting bahan-bahan yang telah disiapkan pada hari sebelumnya. Dan kami juga berusaha membagi tugas dengan perannya masing-masing seperti menggulung kertas dan menulis dengan teknik lettering dan sebagainya. Yang kedua, lakukan inventarisasi bahan yang ada sebelum memulai proyek. Jika ada bahan yang kurang, gunakan kreativitas untuk memanfaatkan bahan-bahan alternatif yang tersedia di sekitar kelas atau sekolah. Yang ketiga, pembagian tugas yang jelas dan sesuai minat. 2. Apresiasi dan dorongan. 3. Metodenya kerjasama yang menyenangkan. Yang keempat, mengajak anak-anak berdiskusi dengan aturan bahwa setiap kritik harus diberi saran dan membangun rasa tanggung jawab kebersamaan. Solusi yang kelima, bisa memanfaatkan mading digital melalui grup informasi WA, website sekolah, atau aplikasi khusus. Sediakan mading kecil atau papan informasi di setiap kelas. Pindahkan mading ke tempat yang lebih mudah diakses. Yang keenam, menggunakan pelekat yang lebih kuat yang sesuai dengan permukaan papan tulis seperti lem tembak dan lem khusus. Yang ketujuh adalah kami meminjam kabel roll dari ruang PR untuk menggunakan lem tembak.